Halo Heroes, welcome back to channel seputar Hero Reborn. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu penyihir terkuat di DC Universe. Jika Marvel mempunyai Doctor Strange sebagai Sorcerer Supreme atau penyihir terkuatnya, maka DC Comics memiliki Dr. Fate. Siapa sebenarnya Dr. Fate itu? Mari simak pembahasan singkatnya. Tahun 1928, lahirlah seorang anak dengan nama Ken Nielsen. Ia lahir dari pasangan Steven Nielsen, seorang arkeologis, dan Kirsten Bibek Nielsen sebagai spiritualis. Setelah kelahirannya, sang ibu meninggal tanpa suatu sebab yang jelas. Pada saat Ken berusia 12 tahun, ayahnya mengajak Ken untuk menemaninya melakukan penggalian di Mesopotamia, yakni di kuil Nabu. Para penduduk telah memperingatkan bahwa kuil tersebut dikutuk. Tapi Steven Nielsen tidak percaya sihir dan dia meneruskan misi penggaliannya. Saat menelusuri dan mempelajari kuil tersebut, Ken menemukan sebuah sarkofagus yang berisikan mayat dari Nabu. Ken menarik tuas sarkofagus dengan harapan membuka isi sarkofagus tersebut. Tanpa ia sadari, hal tersebut membangunkan Nabu kembali, dan kemudian gas beracun keluar memenuhi kuil tersebut dan membunuh ayah dari Ken Nielsen. Nabu mengatakan pada Ken bahwa dia akan menjadikan Ken penerusnya sekaligus muridnya. Ken menolak, ia hanya ingin ayahnya kembali. Akhirnya Nabu menghapus semua ingatan Ken akan ayahnya. Seminggu kemudian, Nabu merubah Ken menjadi seorang anak laki-laki yang sudah dewasa dan mengajarinya sihir. Ketika Nabu merasa Ken telah siap, Nabu ingin Ken agar menyerangnya dengan kekuatan penuh. Ken menolak untuk menyerang gurunya. Akhirnya, Nabu mengembalikan ingatan Ken akan ayahnya. Ken Nielsen yang kembali mengingat kematian sang ayah langsung menyerang Nabu dengan penuh amarah. Setelah penyerangan tersebut, Nabu menunjukkan jati dirinya sebagai Lord of Order, dan dia juga menjelaskan takdir kematian sang ayah. Selain itu, dia juga menjelaskan pertarungan tiada akhir antara Order dan Chaos. Sebelum berpisah, Nabu memberikan sebuah helm emas dan juga jimat. Nabu mengatakan dengan kedua benda itu, Ken bisa mendapatkan semua kekuatan Nabu. Setelah itu, Nabu menghilang. Dan kekuatan sihirnya serta helm emas dan jimat dari Nabu, Ken Nielsen menyebut dirinya sebagai Dr. Fate. Dalam aksi pertamanya, dia menyelamatkan seorang wanita cantik bernama Inza Keremer dari seorang penyihir bernama Wotan. Akhirnya mereka berdua menikah dan tinggal di dalam sebuah tower yang tidak terlihat yang disebut The Tower of Fate di daerah Salem, Massachusetts. Dari tempat sucinya tersebut, dia memerangi kejahatan dengan nama Dr. Fate. Sepak terjang Dr. Fate dalam komik DC Universe. Pada tahun 1941, Dr. Fate bersama The Spectre membentuk Justice Society of America. Misi pertama kelompok superhero ini adalah menghentikan serangan sihir jahat yang hendak menghancurkan gerbang menuju akhirat atau dunia lain. Tahun 1942, Dr. Fate mulai menyadari bahwa helm Nabu mulai mengendalikan dirinya. Jadi dia hanya mengenakan setengah dari topeng tersebut, atau hanya menutup mata sampai hidung dan memperlihatkan mulutnya. Dalam keadaan ini, Dr. Fate hanya mendapatkan setengah kekuatan dari Nabu. Namun tetap saja, karena dasarnya dia juga penyihir, maka dia tetap menjadi seorang penyihir yang kuat. Dia memiliki kemampuan maksimalnya saat berada di Tower of Fate. Pada akhir dekade, Dr. Fate mengundurkan diri dari segala aktivitas superhero dan menjadi seorang spiritualis serta dokter. Pada tahun 1963, dia bergabung kembali dengan Justice Society of America. Saat kembali bergabung dengan JSA, Dr. Fate kembali mengenakan topeng versi fullnya dan kembali mendapatkan kekuatan yang dimilikinya 100%. Dr. Fate kemudian membentuk Justice League Internasional atau bisa disingkat JLI bersama dengan para superhero modern seperti Batman, Black Canary, Guy Gardner, Martian Manhunter, Ted Kord, Shazam, dan Mr. Miracle. Tidak lama kemudian, beberapa superhero juga bergabung ke dalam JLI, yaitu Dr. Light, Booster Gold, dan Captain Atom. Misi pertama Dr. Fate bersama JLI adalah menggantikan Greyman dari rencananya menghancurkan dunia. Dr. Fate kemudian kembali lagi menarik dirinya dari masyarakat, namun ia tetap menjaga dunia dari ancaman supranatural yang mampu membahayakan dunia. Suatu ketika, sebuah entitas berbahaya hendak menghancurkan The Order. Ken menyadari bahwa hal tersebut juga akan menghancurkan dan membunuh istrinya.
sehingga ia tidak lagi menjadi Lord of Order. Selain itu, ia juga menyadari bahwa kekuatan dari The Order tidak cukup untuk menghentikan dan menyelamatkan dunia dari serangan Chaos kali ini. Akhirnya Ken melakukan sebuah usaha untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Ia menggabungkan dirinya dan istrinya menjadi satu entitas, sehingga ia memiliki kekuatan dari kehidupan dan juga cinta sekaligus. Dia juga sadar bahwa hanya dengan cara tersebut Dr. Fate bisa tetap terjaga dan dapat menjaga dunia dari serangan Chaos. Setelah penggabungan dengan istrinya, Nabu tetap ada di dalam dirinya juga, namun hanya menjadi Guild saja. Setelah event Flashpoint, karena kebodohan Flash dalam menyelamatkan ibunya, Dr. Fate kemudian muncul sebagai salah satu karakter dalam Earth 2. Dia juga kemudian mengumpulkan para hero di Earth 2, seperti Jay Garrick, Howard Girl, dan juga Alan Scott untuk melawan The Grey. Dalam event Rebirth, diketahui bahwa Dr. Fate berada di Earth Prime. Dia mengunjungi Terror dan memberitahukan kebenarannya mengenai Scrub yang sebenarnya bukanlah di Alien Tech, namun sebuah benda magis. Sebagai penyihir terkuat di DC Universe, kekuatan Dr. Fate tentu tidak bisa dianggap remeh. Dr. Fate mendapatkan sebagian besar kekuatannya dari helm mistisnya bernama Helmet of Fate. Dan padanya helm ini, Ken Nielsen hanya mendapatkan sedikit kekuatan seperti kebal, telekinesis, abadi, dan terbang. Jadi inilah berbagai kekuatan dari Dr. Fate. Demikian pembahasan singkat mengenai asal-usul dan kekuatan Dr. Fate versi origin komik DC. Kalau diangkat ke layar lebar, pasti seru banget nih guys. Mungkin video pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya juga. Satu lagi, jangan lupa follow akun TikTok saya, dimana di sana banyak informasi mengenai karakter DC dan Marvel yang mungkin belum kalian ketahui. Saya seputar hero, pamit, bye-bye.